Assalamualaikum. Halo rekan-rekan sahabat bumi. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana peran PKLH dalam tantangan global dan AMDAL di Bekasi. Sebelumnya tadi kalian lihat kan video yang tadi? Ya, tadi itu adalah video tentang lokasi TPA di Bantar Gebang, Bekasi. Nah, di sini makanya saya ingin menjelaskan bagaimana peran PKLH dalam tantangan global dan AMDAL di Bekasi. Lanjut aja nih, dalam pembahasan kali ini saya ingin membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu teori dan tujuan dari AMDAL. Yang kedua yaitu permasalahan lingkungan yang ada di Bekasi. Yang akan kita bahas yaitu tentang TPA Bantar Gebang di Bekasi. Kemudian yang terakhir yaitu solusi dari permasalahan lingkungan tersebut. Pertama-tama, apa sih definisi dari AMDAL? AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan. AMDAL juga merupakan suatu proses studi formal yang dibuat untuk memperkirakan dampak rencana kegiatan proyek terhadap lingkungan dan bertujuan untuk memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis. Lalu nantinya tujuan tersebut untuk penjagaan dalam rencana usaha ataupun kegiatan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan, sehingga nantinya bisa dianalisis dan kerusakan tersebut bisa teratasi dengan baik. Karena tadi sudah dibahas di video yang sebelumnya, pasti udah pada tahu kan nih di video kali ini saya ingin membahas apa? Ya, karena saya lahir dan tinggal di Bekasi, jadi di sini saya ingin mengambil tentang analisis dampak lingkungan yang ada di Bekasi, yaitu studi kasus TPA di Bantar Gebang. Yang kita tahu kan TPA adalah tempat pembuangan akhir dari sampah. Nah, mengapa saya membahas tentang TPA Bantar Gebang ini? Karena yang saya sudah baca dari jurnal atau artikel-artikel yang ada di internet serta berita di TV mengatakan bahwa TPA Bantar Gebang sudah melewati batas maksimumnya. Mengapa demikian ya? Ya, karena Indonesia merupakan negara berkembang yang jumlah penduduknya pun tinggi. Selain dari jumlah penduduknya yang tinggi, perubahan pola masyarakatnya pun juga tinggi, serta perkembangan kecepatan teknologi dalam menyediakan barang hidupnya pun tinggi. Lalu hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru yang sangat serius. Seperti nantinya akan timbul sampah-sampah yang banyak dari barang yang sudah tidak digunakan. Berarti TPA ini pun mempunyai kelemahan, seperti minimnya kualitas SDM yang berakibatkan pengelolaan sampah saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin lama semakin besar. Yang menyebabkan hal itu terjadi karena pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution yang bukan mengacu pada pendekatan sumber. Berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah penduduk, jumlah limbah domestik dari rumah tangga di Jakarta Bekasi adalah sebesar 2.950.263.800 ton per tahun, atau sekitar 5.900 sampai 6.000 ton per hari. Selain dari limbah domestik, ada pula limbah dari lumpur septic tank sebesar 60.363,41 ton per tahun. Dan ada pula yang bersumber dari industri pengelolaan sebesar 8.206.824,03 ton per tahun. Dari hasil perhitungan tersebut, membuat Indonesia dinobatkan sebagai negara peringkat ketiga yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Apa nggak sedih kalian bahwa Indonesia merupakan peringkat ketiga? Apalagi ini dari contoh gambaran Bantar Gebang saat ini, yaitu membentuk gunung-gunung sampah. Kalau gunungnya cantik dan pemandangannya indah mah tidak apa-apa ya. Tapi kan kalau ini udah baunya tidak sedap, terus bikin jelek pemandangan. Jadi sedih saya lihatnya. Selain tadi mengakibatkan bau, akibat dari adanya TPA Bantar Gebang di Bekasi pun mengakibatkan warga di sekitar menderita, seperti terjadinya penyakit yaitu ispa, gastritis, mialgia, anemia, infeksi kulit, kulit alergi, asma, reumatik, hipertensi, dan lain-lain. Serta nanti akan timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas metan.
Lalu apa sih solusi permasalahan dari pemerintah terhadap AMDAL yang ada di Bantar Gebang ini? Pemerintah telah melakukan hal-hal untuk menanggulangi masalah sampah di TPA Bantar Gebang tersebut. Seperti yang pertama yaitu menambah fasilitas unit dalam pengelolaan limbah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah yang nantinya agar kualitas limbah memenuhi syarat untuk kemudian dibuang. Yang kedua yaitu meningkatkan sekaligus memperbaiki penanganan sampah agar sesuai dengan prosedur yang ada, yang biasa kita sebut yaitu sanitary landfill. Yang ketiga yaitu membantu masyarakat sekitar yang tinggal tak jauh dari TPA dengan menyediakan air bersih, puskesmas, dan juga ambulan. Dan yang keempat mengatur para pemulung yang biasanya berkeliaran di TPA agar tidak mengganggu kegiatan operasional para petugas. Lalu yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan pendidikan tentang kesadaran masyarakat akan lingkungan. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat Indonesia, khususnya sebagai generasi muda penerus bangsa, wajib menjalankan kegiatan penjagaan bumi. Karena hal itu untuk diri kita sendiri. Selain itu, hal tersebut juga untuk kehidupan di masa depan loh. Yuk mulai perubahan dari hal-hal yang kecil untuk dampak yang besar. Karena pada dasarnya kita adalah untuk lingkungan. Lestari bumiku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Bagaimana cara kalian untuk menjaga pelestarian bumi kita ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti memulai pilot project dengan memulai landfill mining, di mana nantinya sampah-sampah ini akan dipilah-pilah untuk nantinya disortir menjadi bahan bakar dan diubah menjadi RFD ataupun revised derived fuel yang nantinya akan digunakan untuk melakukan ataupun menjadi bahan bakar alternatif untuk pabrik-pabrik semen khususnya, di mana per 2020 sudah sebanyak sekitar 17.000 ton sampah diubah untuk menjadi bahan bakar alternatif.